Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini, kita punya cerita pendek yang Anda bagikan. Judulnya Mimpi Buruk Lantai 13. Ini cukup bikin merinding ya? Betul. Judulnya aja udah lumayan ya, Lantai 13. Iya kan? Jadi kita mau ngebahas pengalaman seorang wanita namanya Dina. Kejadiannya di gedung tua, larut malam. Fokusnya nanti ke pertemuan aneh di lantai yang, yaitu, lantai yang seharusnya nggak ada. Siap ya kita telusuri bareng? Siap. Kedengarannya menarik sekaligus bikin penasaran campur deg-degan ini. Oke, jadi gini situasinya. Dina baru kelar lembur. Udah malam banget, jamnya nunjukin pukul 00.47 dini hari. Setengah satu pagi lebih ya. Iya, hampir jam 1. Gedungnya udah kosong melompong. Sepi banget. Cuma dia sendirian di sana. Dia masuk lift di lantai 20, mau turun ke lobi, mau pulang gitu. Nah, di sini nih mulainya. Bagian yang bikin aneh. Pas Dina nekan tombol lobby, tombolnya itu nggak nyala, nggak ada respon sama sekali. Mati gitu aja ya tombolnya. Iya, tapi anehnya lagi, justru tombol lantai 13 yang malah nyala sendiri. Ini kan aneh banget. Soalnya, Dina tahu persis, dan ini kayaknya umum ya di banyak gedung tinggi. Betul, sering dengar juga. Lantai 13 itu sering dilewatin. Dari lantai 12, langsung lompat ke lantai 14. Katanya sih karena tahayul angka 13 itu, triskaidekafobia. Oh iya, pernah dengar istilah itu. Jadi secara teknis lantai 13 itu emang nggak ada di penomoran gedung itu. Secara teknis nggak ada, tapi liftnya ini, kok ya berhenti di sana? Justru itu, liftnya nih kayak punya agenda sendiri gitu ya. Bukannya turun ke lobi, malah naik. Dan berhentinya pas banget di lantai 13. Loh, malah naik, bukan turun. Iya, naik. Terus pas pintunya kebuka, pelan-pelan gitu, ada suara deritnya lagi. Wah, udah kayak di film horor deh. Hih. Terus apa yang dia lihat? Gelap total. Yang kelihatan cuma itu aja, gelap. Terus hawanya langsung dingin banget. Kayak nusuk tulang gitu rasanya. Cuma samar-samar kelihatan ada siluet koridor panjang di depannya. Remang-remang gitu. Wah, suasananya udah kebangun banget ya di situ. Dingin, gelap, koridor panjang. Banget. Terus nih, yang bikin makin tegang. Tiba-tiba dari ujung koridor yang gelap itu, kedengeran suara langkah kaki. Langkah kaki? Dewasa? Bukan. Justru itu yang bikin seren. Kayak langkah kaki anak kecil, cepet gitu, agak nggak beraturan, kayak lari-lari kecil tapi kacau. Dan suaranya makin deket. Oh, itu elemen klasik horor yang efektif banget ya. Anak kecil yang harusnya identik sama kepolosan, malah jadi sumber teror. Iya kan? Dina jelas panik dong. Dia langsung pencet-pencet tombol tutup pintu lift itu berkali-kali tapi nggak nutup-nutup pintunya. Macet. Nah, ini dia. Rasa panik karena kehilangan kontrol atas situasi. Itu juga kunci rasa takutnya di situ. Udah nggak bisa kabur. Betul. Terus dari gelapnya ujung lorong itu muncul sosoknya. Sosok anak kecil tadi. Iya, jalan pelan ke arah lift. Mukanya pucat banget, matanya kosong, nggak ada ekspresi. Terus, momen puncaknya, anak itu ngomong. Ngomong apa dia? Nadanya itu loh antara polos sama mengerikan gimana gitu ya. Dia bilang, "Kak, mau main petak umpet selamanya?" Astaga, selamanya. Itu kata selamanya dalam konteks begini langsung bikin bulu kuduk berdiri sih. Konsep yang mengerikan. Iya kan? Ya jelas Dina langsung teriak sekenceng-kencengnya. Refleks aja udah. Pasti. Siapapun bakal teriak di situasi itu. Terus gimana? Liftnya? Anehnya, atau mungkin ya emang aneh sih, pas Dina teriak itu pintunya langsung nutup. Brak gitu. Cepet banget nutupnya. Terus liftnya langsung turun, bawa dia ke lobi. Wah. Jadi setelah dia teriak, baru liftnya berfungsi lagi. Kayaknya gitu. Jadi secara fisik, ya mimpi buruknya di lantai 13 itu selesai. Dia sampai lobi. Tapi ya jelas, pengalaman kayak gitu, ketemu sesuatu yang ganjil dan ngancem di tempat biasa, pasti ngebekas banget. Pasti. Trauma psikologisnya itu nyata banget pasti. Ketemu hal yang nggak bisa dijelasin akal sehat, apalagi sendirian tengah malam, sangat masuk akal kalau dia trauma. Iya, di ceritanya disebutin kalau Dina trauma berat. Sampai nggak berani lagi naik lift sendirian di gedung itu. Apalagi kalau malam. Pengalaman di lantai kosong itu benar-benar ya menghantui dia. Tapi ceritanya belum selesai di situ ya. Ada detil terakhir yang bikin tambah merinding. Nah itu dia, ada detil penutupnya.
Iya, detailnya itu katanya nih ya, semenjak kejadian Dina itu, setiap pas tengah malam, tombol lift buat lantai 13 di gedung itu selalu nyala sendiri. Serius? Tiap tengah malam? Konon begitu. Jadi seolah-olah lantai itu, meskipun secara fisik atau nomor udah dihapus, tapi dia kayak nolak buat benar-benar hilang. Kayak terus ngingetin, hey, aku masih di sini, aktif di dunianya sendiri gitu. Wah, ini nambah lapisan misteri lagi ya. Jadi nggak cuma pengalaman personal Dina aja, tapi ada semacam jejak berkelanjutan gitu. Betul. Jadi kalau kita rangkum nih ya, cerita ini tuh kayak paket lengkap horor urban. Ada lantai tersembunyi, sosok anak kecil misterius yang jadi sumber teror, itu ngebalikin ekspektasi kepolosan banget, terus trauma yang ngebekas, plus ada jejak supernatural yang lanjut terus. Iya, ini kayak nyentuh ketakutan dasar kita ya, ketakutan akan hal-hal nggak dikenal yang mungkin aja ngumpet di tempat-tempat yang kita anggap biasa aja sehari-hari. Kayak gedung kantor gitu. Bener. Dan cerita ini kayak secara nggak langsung nanya ke kita kan, apakah sebuah tempat yang kita coba hilangkan atau kita abaikan, kayak lantai 13 ini, itu beneran bisa musnah gitu aja? Pertanyaan bagus itu. Atau jangan-jangan jejaknya, mau itu energi, memori, atau mungkin ya sesuatu yang lain yang terkait sama tempat itu, tetap ada. Cuma nunggu momen buat muncul lagi, buat ngingetin kita. Ini kayak mengeksplorasi ide bahwa ruang fisik sama sesuatu yang mungkin menghuninya, itu nggak selalu ikut aturan logika kita. Iya juga ya. Jadi kalau sebuah ruang dihapus dari denah gedung, apakah itu cukup buat melenyapkan apapun yang mungkin pernah terikat di sana? Pertanyaan yang menarik buat dibawa pulang nih. Betul. Mungkin aja beberapa tempat memang nyimpen semacam gema dari masa lalu, atau sesuatu yang lain, nggak peduli kita udah coba lupain atau hapus tempat itu secara fisik. Sesuatu buat Anda renungkan mungkin ya, nanti kalau lagi di gedung tinggi yang sepi, sendirian di lift, malam-malam